Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita semua, dimanapun saudaraku berada, Tuhan memberkati. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di pagi hari ini kami menikmati kesehatan dan nafas kehidupan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dan membimbing kami, supaya kami lebih tahu lagi dan lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Berikanlah dia kemampuan dan Engkaulah yang memperlengkapi, sehingga firman yang ditaburkan boleh sampai kepada semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasar atau dapat juga kita sebut fondasi, ini merupakan bagian yang sangat terpenting dari setiap struktur. Karena tanpa fondasi yang benar dan yang tepat, saudaraku, seluruh struktur akan runtuh. Contoh, ketika suatu bangunan yang kokoh akan dibangun, harus lebih dahulu membuat fondasi yang kuat untuk dapat menopang bangunan agar tetap kokoh dan kuat, tidak gampang runtuh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan kita hari ini, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus ketika itu untuk memperingati agar jemaat tidak terperangkap ke dalam hikmat dan filsafat duniawi yang mengganggu dasar iman jemaat di dalam Yesus Kristus. Dan peringatan Rasul Paulus ini, saudaraku, juga berlaku bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena masih banyak kehidupan kita sebagai orang percaya yang lebih menaruh kekuatan fondasinya pada kekuasaan, uang, kepintaran, ilmu pengetahuan, atau kenikmatan duniawi yang lainnya. Padahal semua itu, saudaraku, di suatu saat akan lenyap dan tidak bertahan dalam waktu yang lama. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, dengan adanya peringatan daripada Rasul Paulus pada jemaat Korintus, dan berlaku juga untuk kita, menjadikan landasan dasar iman kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus. Karena dengan pengandalan diri sendiri, manusia itu tidak dapat mampu menyediakan fondasi kehidupan yang layak.
pasti semua berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pondasi hidup kita haruslah kuat untuk dapat menopang cobaan atau persoalan, problem dalam kehidupan kita, kesulitan hidup. Maka dengan itu, saudaraku, Allah menyediakan bagi kita orang-orang percaya kepadanya pondasi dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena hanya dalam Yesuslah, saudaraku, satu-satunya jalan kita menuju Allah, menuju tujuan hidup dan keselamatan hidup kita. Jadi pondasi kita orang-orang percaya atau kita orang Kristen adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari yang kita ini mengingatkan kepada kami supaya di dalam kehidupan kami memiliki pondasi atau dasar yang kuat, yaitu iman kami, kepercayaan kami hanya kepada Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya ketika Yesus bersama dengan kami, tidak ada yang dapat melawan kami, dan kami akan dapat menyelesaikan dan melewati apa yang menjadi problem dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami, supaya kami tetap mempunyai landasan atau dasar hidup kami memegang teguh kepada Yesus Kristus saja. Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau utus untuk memberitakan kabar baik dimanapun mereka Engkau utus Bapa. Di pelosok-pelosok muka bumi yang tidak terjangkau oleh banyak orang, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang mencukupkan kehidupan mereka, supaya setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa dapat memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik-Mu kepada semua orang, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami, bahkan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya berhasil dan menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.